Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini Kak Dwi mau kasih informasi buat adik-adik yang litani dan menari. Ayo diperhatikan ya, supaya kalian bisa mempersiapkan dengan baik untuk acara Natal kita. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya nih adik-adik yang ibadahnya di rumah nih? Luar biasa. Oke, biar kita semangat lagi, kita mau salam sehat dulu. Ayo bangkit berdiri, kita salam sehat ya adik-adik. 1, 2, 3. Salam sehat. Baik adik-adik, untuk ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Kak Tina, Kak Jesit, Kak Stefani, dan yang bawa firman adalah Pak Guru kita, Pak P. Tambunan. Oke adik-adik, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Dan tidak lupa juga yang bermain musik mengiringi kita adalah Kak Novi. Adik-adik, kita akan memasuki ibadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Amin. Mari adik-adik, kita mau mengangkat pujian kita, Mars Sekolah Minggu. Adik-adik bangkit berdiri ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang. Mari adik-adik kita nyanyikan kembali pujian ini sekali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita berdoa, tutup mata dan lipat tangannya. Selamat pagi ya Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, di mana kami tadi malam
telah Tuhan jaga sehingga kami bisa bangun dengan penuh sukacita dan dapat menghirup udara yang indah ini, yang segar ini Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami mau memulai ibadah kami, walaupun kami dalam kondisi ibadah di rumah masing-masing, biar kiranya Tuhan terus memberkati kami satu persatu untuk menikmati, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, pastinya Kakak Tina yakin banget nih adik-adik hari ini penuh sukacita. Kenapa penuh sukacita? Karena kita kembali lagi beribadah sekolah minggu. Adik-adik kita mau nyanyi yuk, oh sukacitaku, bangkit berdiri adik-adik dan jangan lupa gerakannya. Padanya ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Cita kita itu nggak sampai di sini aja adik-adik, tapi karena Tuhan juga ada di tengah-tengah kita. Jadi adik-adik tetap masih bangkit berdiri, kita mau nyanyikan dan juga menggerakkan tubuh kita, menyatakan bahwa Tuhan Allah di tengah kita yang sangat besar. Ayo adik-adik, kita nyanyikan pujian kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik kita siapkan persembahan kita yang akan diberikan di ibadah ini dan nanti diberikan kembali kepada orang tua supaya nanti
dianterin ke gereja ya adik-adik, atau disatukan dengan ibadah yang kedua. Sudah siap adik-adik? Mari kita nyanyikan pujian kita sambil persembahan dikumpulkan, Aku Diberkati. Yang dipimpin oleh Kak Jesit. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang boleh kami kembalikan kepada Tuhan melalui persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menerima persembahan kami ini dan memberkati persembahan kami ini agar boleh dipergunakan Tuhan untuk keperluan gereja-Mu. Berkati juga Tuhan kedua orang tua kami Tuhan di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, agar di minggu-minggu atau di hari-hari mendatang Tuhan kami boleh memberikan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi kita mau dengerin firman nih yang dibawakan oleh Pak Guru Pontinus Tambunan. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita. Di badai topan dunia, Tuhanlah pelindung. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, berterima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan kami kesehatan dan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan meskipun lewat online. Hari ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke. Baik, selamat pagi adik-adik. Tentu hari ini kita bersukacita, amin. Karena sukacita itu harus kita rasakan. Ya, meskipun kita satu hari di rumah, belajar di rumah, ya ngapa-ngapain di rumah, tetapi bersukacitalah ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita membacanya ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya akan bacakan untuk kita ya adik-adik.
Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka sangat takut dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, adik-adik terkasih dalam Kristus Yesus, Bang Guru ingin bertanya dulu, siapakah di antara kita tidak pernah takut? Yuk, angkat tangannya. Ya, saya pikir semua manusia pasti pernah merasakan takut. Ya. Takut tidak naik kelas. Ya. Takut dimarah mama, ya. Ada yang takut dengan kecoa, bahkan takut yang lainnya, ya. Setiap manusia pasti pernah merasakan ketakutan, baik itu anak-anak, bahkan juga orang dewasa, pasti pernah merasakan ketakutan. Bahkan mungkin papa mama kita pernah juga mengalami ketakutan. Ya. Bahkan juga adik-adik, Bang Guru juga. Ya. Pernah bahkan sering merasakan ketakutan. Nah, adik-adik terkasih dalam Kristus Yesus, rupanya murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Kalau kita baca tadi adik-adik, bahwa ketika Yesus menjalankan misinya, ketika Yesus menjalankan pelayanannya, ya, ia membawa murid-muridnya menyeberang, lalu mereka menggunakan perahu. Nah, adik-adik, ketika mereka dalam perahu, tiba-tiba dikatakan di sana ada taufan, ada angin kencang sehingga menggoncang perahu mereka, menggoncang kapal mereka, sehingga yang terjadi kapal itu jadi penuh dengan air karena ombak itu sudah masuk ke dalam perahu mereka. Saya bisa membayangkan adik-adik bagaimana mereka takut sekali, ya. Mungkin saat itu angin kencang, ya, angin taufan, ya. Lalu kemudian ombaknya tinggi sehingga menggoncangkan kapal mereka, perahu mereka, sehingga mereka amat takut. Mungkin mereka takut nanti mereka kecemplung, ya, ke danau itu. Mungkin di sana ada binatang buas di dalam danau itu, sehingga mereka merasakan ketakutan. Nah, ketika mereka merasakan ketakutan,
ada salah satu murid yang ada dalam kapal itu, perahu itu, membangunkan Yesus. Ia mengatakan bahwa Yesus tidak peduli bahwa mereka saat itu binasa. Dan ketika Yesus bangun, adik-adik, Yesus menghardik taufan itu, dan danau itu pun menjadi teduh. Adik-adik terkasih dalam Kristus Yesus, dalam cerita firman Tuhan ini, ada pesan firman Tuhan kepada kita, kepada saya dan kepada adik-adik di rumah. Yang pertama, yaitu ketika kita merasakan ketakutan, hal yang pertama yang kita lakukan adalah membangunkan Yesus. Amin. Bangunkan Yesus, bangunkan Yesus. Jadi ketika murid-muridnya tadi takut karena taufan tadi, ya, menggoncang kapal mereka dan air sudah masuk ke dalam perahu mereka dan lama-lama perahu itu akan tenggelam. Tetapi mereka membangunkan Yesus. Salah satu murid Yesus membangunkan Yesus. Sehingga Yesus bangun. Ketika kita merasakan ketakutan dalam kehidupan kita, pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita, bangunkan Yesus. Bangunkan Yesus. Lalu timbul pertanyaannya, gimana sih cara membangunkan Yesus? Membangunkan Yesus dengan cara berdoa. Berdoalah cara kita membangunkan Yesus. Teruslah berdoa, teruslah berdoa, dan teruslah berdoa sampai doa kita dikabulkan Yesus. Percayalah adik-adik terkasih, ketika Yesus bangun, yang Yesus lakukan adalah menghardik dan memberikan ketenangan di dalam ketakutan kita. Yang pertama, pesan firman Tuhan bagi kita adalah ketika kita merasakan ketakutan dalam kehidupan kita, hal yang pertama adalah berdoalah kepada Yesus. Berdoalah dan teruslah berdoa sampai doa kita didengar oleh Tuhan. Yang kedua, hal apa yang perlu kita lakukan ketika kita adik-adik merasakan ketakutan? Yaitu kita harus percaya. Percayalah bahwa Yesus itu Immanuel. Yesus itu tidak jauh dari kita. Yesus itu beserta dengan kita. Nah, oleh sebab itu pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita, yakinkan, percayalah bahwa Yesus itu adalah Immanuel yang beserta dengan kita. Murid-murid lupa bahwa Yesus bersama dengan mereka, sehingga mereka merasakan ketakutan. Dan makanya Yesus marah kepada mereka. Kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita adalah, yakinlah, percayalah bahwa Yesus bersama dengan kita. Yesus adalah Immanuel yang berserta dengan kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia akan menepati janjinya. Dia akan menyertai kehidupan kita. Hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, penyertaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Nah, pesan firman Tuhan yang dua hal inilah yang harus kita hidupi, yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan ketakutan, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa. Yang kedua, percaya bahwa Yesus adalah Immanuel. Ketika kita sudah melakukan itu, maka ketakutan kita akan sirna. Maka
ketakutan yang ada dalam hati kita tidak akan ada lagi karena kita sudah berdoa dan percaya pada Tuhan. Biarlah kiranya lewat pesan firman Tuhan ini, dua hal yang disampaikan kepada kita. Teruslah berdoa dan percayalah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami agar kami tetap terus berdoa dan percaya kepada Tuhan. Ampuni Tuhan Yesus jikalau selama ini kami malas atau jarang berdoa. Tetapi hari ini kami berkomitmen untuk hari ini dan seterusnya kami mau akan terus berdoa dan terus berdoa. Bahkan akan kami yakini dan percayai bahwa Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saya ingin mengajak kita semua untuk kita bernyanyi. Nah lagu ini sangat indah, sangat memberkati, yang berjudul Waktu Aku Takut Berdoalah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi yang berjudul Waktu Aku Takut Berdoalah. Mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, menolong dan memberkati kehidupan kita. Mulai hari ini, esok dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Adik-adik boleh duduk kembali dan bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi ya di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Dadah.